Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya berada di Makom Pangeran Jagakarsa dengan juru kuncinya, ya, Bapak Matamin. Bapak Matamin. Pertanyaannya cuma satu, Pak. Gimana nama jalan ini bisa dinamain Jalan Jagakarsa? Kampung Jagakarsa. Ya. Kenalkan, nama saya Haji Matamin Daiman. Saya selaku juru kunci Pangeran Jagakarsa Surawinangun Panotogomo Pinotonegoro, bergelar Al-Alamah Syekh Jagaraksa. Ya, baik, untuk menjawab pertanyaan saudara Aditya, kenapa kampung ini, daerah kita ini dinamakan Kampung Jagakarsa? Dulu memang awalnya kampung, tapi sekarang jadi statusnya udah kecamatan. Jadi memang dulu di era zamannya para Wali Songo di abad 15 itu beliau diutus dari dari Cirebon ke Sunda Kelapa dalam rangka pertama mencegah Portugis masuk ke tanah Jawa, yang kedua mengislamkan bagian utara Pulau Jawa, daerah pelabuhan, karena itu jalur strategis, di mana pada waktu itu beliau dikirim pertama beliau memang dari Demak. Dari Demak beliau keturunan Sultan Demak, Raden Patah, punya istri Nyimas Ratu Jaya yang makamnya sekarang di Depok, Saibul Wilayah juga tuh. Di Depok. Kecamatan Ratu Jaya. Itu makamnya di sana, istrinya beliau. Nah, itu anak Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi beliau panglima perang, ya, panglima perang Cirebon. Menantu, ya, sama kayak Fatahillah. Oh, iya. Fatahillah begitu, panglima, ya, menantu, ya. Jadi singkat kata beliau ini dikirim ke Sunda Kelapa dalam rangka menangkal serangan Portugis, karena ketika itu Portugis sudah menghancurkan Samudra Pasai. Jadi beliau ini dikirim memang satu pasukan lengkap, jadi membuat backup Sunda Kelapa. Ini dulu pelabuhannya memang Sunda Kelapa, dari masih zaman Majapahit itu memang Sunda Kelapa. Dikirimlah beliau. Kalau Sunda Kelapa itu memang itu daerah pelabuhan memang udah ramai, tapi dari Matraman sampai Depok ini semuanya masih hutan jati dulu. Tapi di Lenteng Agung itu memang udah ada kampung, itu ada kelenteng di situ. Lenteng Agung, kelenteng itu. Jadi di mana pada waktu beliau dikirim kemari penduduknya mayoritas beragama Hindu, Buddha, sisanya Kejawen. Kejawen itu nggak beragama ya, Pak? Kejawen itu ya bukan sih, kepercayaan itu. Kepercayaan aja, emang bukan agama tapi kepercayaan. Dikirim dari Demak, transit Cirebon, kirim ke Sunda Kelapa. Sampai Sunda Kelapa di sini 1505. Itu makanya di dalam tuh jirat makam itu ada tulisan itu Sunda Kelapa 1505. Dimana pada waktu dikirim ini dari Matraman sampai Depok masih hutan jati. Nah,
Karena ini dikirim dalam jangka waktu yang lama, pertama mempertahankan bendera ini dari serangan Portugis, yang kedua mengislamkan utara Jawa, bagian utara dulu sasarannya. Karena itu jalur perdagangan, jalur pelabuhan, jalur strategis gitu. Jadi itu dulu tuh utara Jawa targetnya, itu zaman Wali Songo gitu. Nah, pengislamannya. Nah, benar begitu beliau sampai Sunda Kelapa 1505, penduduknya mayoritas beragama Hindu dan Buddha, sisanya aliran kepercayaan. Nah, untuk tempat tinggal akhirnya apa? Nah, ini hutan jati di Babatalas. Awalnya memang bikin kampung. Ke arah barat itu batasnya itu Jalan Raya Ciganjur pertama, Muhammad Kafi 1. Ke timurnya batasnya Kali Ciliwung. Utara batasnya Jalan Raya Pasar Minggu. Selatan batasnya Tanah Baru. Betulnya kampung itu dulu meluas zaman itu kampung tuh. Begitu jadi dan ini semua udah jadi. Nih, udah dibawa talas. Ini kayu gelondongan tadi nih, hasil tebangan hutan jati ini, kayu gelondongannya dibawa kemana? Itu ada kampung tuh di Krukut, Pangkalan Jati. Itu kayu gelondongan, kayu jati itu dibawa ke situ. Workshopnya di situ tuh. Terus itu tuh kayu dibelah, diserut, ntar udah jadi bahan bangunan nih, udah jadi pintu, jadi kusen, jadi tiang soko guru. Baru dibawa kemari, barulah dibikin ini. Jadi dulunya ini ada namanya Giri Kedaton, Keraton. Jadi kalau di sini sebutnya Giri Kedaton. Nah, kalau Kanjeng Syekh Maulana Hasanuddin itu dia keratonnya Surosoan, namanya Keraton Surosoan. Ini kita sini Giri Kedaton. Iya. Nah, Kanjeng Sunan Gunung Jati Keraton Kasepuhan. Ketika ini udah jadi kampung, udah jadi kampung ini, itu 1526 tuh udah jadi kampung, udah jadi ini, udah jadi bangunannya, udah Giri Kedaton udah jadi, pendopo udah jadi, alun-alun udah jadi, padepokan udah jadi semua, tinggal peresmian nih. Tuh. Berkumpulan nih semua, panglimanya dikumpulin tuh. Pertama saya Buya Datu Kuningan, terus saya wilayah kampung saya tuh Ciganjur, makamnya Jalan Haji Montong. Yang kedua saya Kona Wijaya Sakti tuh dalam Ragunan. Yang ketiga saya Ahmad Jakaria tuh Lenteng Agung. Yang keempat Nyiros Kembang Pandanwangi. Nah terus ada Langlang Buananya tuh, Langlang Buana tuh Langlang Jelajah, Buana Bumi, Jelajah Bumi, tukang ngayeng dia. Kalau bahasa elitnya mau duta besar. Saya Ahmad Sarif Waliullah, makam belakang kecamatan. Ngumpul nih ceritanya nih, ayo kita ngumpul nih buat nentuin ini nama kampung. Surok detuh dari habis sisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam nggak ketemu dan nih nama yang bagus. Akhirnya aja besok harinya saya Ahmad dipanggil, saya Ahmad antum mari surat Mbak Jagakarsa gitu. Antarkan ini surat ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pergi nih berangkat saya Ahmad, sampai di sana apa isi surat itu. Jadi ini kampung, jadi ya, berita acaranya itu isi surat itu, ini kampung sudah jadi Kanjeng Sunan, tolong dikasih nama. Akhirnya begitu ke sana aja saya Ahmad. Apa jawaban Kanjeng Sunan? Kalau yang babat alas Mbak Jagakarsa, namain kampung Jagakarsa. Kanjeng Sunan Gunung Jati itu yang ngasih nama kampung ini. Jadi gitu. Kalau yang babat alas Mbak Jagakarsa, namain kampung Jagakarsa. Makanya itu disebutnya Sahibul Wilayah dia. Kalau Sahibul Wilayah makamnya dia sendiri.
Tuh. Iya Pak. Ya, tuh riwayat begitu. Kampung Jagakarsa. Kalau tahun wafatnya tahun Pak? Wafatnya 1585. 15 apa? Itu masih zaman Portugis tuh. VOC mah kan abad 16. Iya. VOC belum datang. Nah, beliau wafat 1585, penggantinya putranya. Putra Denmas Muhammad Kahfi. Oh, Muhammad Kasih. Muhammad Kahfi. Makamnya di mana? Tanjung Barat ya makamnya. Oh, Tanjung Barat Pak. Mm-hmm. Gak di satu wilayah ini Pak? Hah? Gak di satu wilayah ini ya? Misal di sini juga gitu? Oh enggak. Kan dia Tanjung Barat. Nah terus yang kedua putranya Raden Arya Kemang, di Kemang Raya. Datuk Kemang ya. Saya wilayah juga Kemang. Iya. Dia gelarnya Datuk Kemang. Datuk Kemang. Yang ketiga anaknya Raden Sukmajaya, Depok. Kan Iya, kecamatan. Saya wilayah kan. Iya. Nyimas Ratu Jaya juga di sana juga, istrinya beliau. Kan jadi kecamatan juga. Iya. Tempatnya Raden Panji Sukma, daerah Cilegon. Yang lagi Bojong. Jadi memang wilayah ini udah dikapri. Kan wilayah kabupaten kan. Iya. Nah kalau Raden Arya nih batasnya Pasar Minggu ke sana tuh ngalorin. Pancoran, Pasar Minggu, Pejaten, Cipete, Jeruk Purut, Cilandak, Kuningan, Rasuna Said, Tanah Abang. Di Jawa Pak. Kono dia ke utara. Nah dari Pasar Minggu sampai Jalan Raya Sawangan Depok. Nah ini wilayahnya Muhammad Kahfi. Muhammad Kahfi. Nah dari Sawangan Depok terus ke Cilegon, Bojong. Nah itu kan di situ kan dia Cipayung, Citayam, Pondok Rajek,